Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melantik sejumlah pejabat eselon 1 pada Kamis 23 Januari 2025 di kantor Kementerian P2MI Jakarta Selatan. Pelantikan tersebut sebagai upaya kementerian dalam memperkuat peran pekerja migran Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam acara itu, Menteri Karding menegaskan pentingnya perbaikan sistem pengiriman pekerja migran sebagai upaya peningkatan kontribusi dalam sektor perekonomian global dan perlindungan para pekerja. Saya bersama Ibu Wamen, Ibu Kristina. Alhamdulillah, baru saja kami melakukan atau melaksanakan pelantikan terhadap seluruh eselon 1 yang akan menjadi bagian terpenting dari Kementerian P2MI, Badan P2MI ini. Dan dengan selesainya pelantikan ini, artinya seluruh pejabat itu sudah semua dilantik. Jadi eselon 1 sudah selesai, eselon 2 sudah, eselon 3 dan 4 juga sudah selesai. Dan tinggal kita bekerja tentu dengan berpatokan pada amanah Presiden. Ada 4 yang diamanahkan oleh Presiden dalam konteks bekerjanya kami sebagai organisasi di kementerian ini, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Yang pertama, anggaran harus berorientasi kepada pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, anggaran harus berorientasi pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga, anggaran harus berorientasi pada tercapainya swasembada pangan dan hilirisasi energi. Yang keempat adalah anggaran harus diupayakan mengarah pada penciptaan terobosan-terobosan baru yang bersifat teknologi. Itu yang kami sampaikan sebagai amanah. Dan yang kedua, kami juga meminta pada jajaran yang dilantik untuk jangan main-main dengan korupsi. Zero toleran terhadap korupsi, terhadap narkoba, judi online, termasuk keluarga mereka. Yang keempat, kami mendorong karena namanya manajemen yang terbaik. Kalau mau tercapai hasil yang baik, selain bekerja keras, cepat, dan juga harus cerdas, yang kedua harus terbangun kolaborasi antar bagian-bagian yang ada dalam kementerian dan solid. Yang keempat adalah semua pekerjaan yang kita lakukan, semua tindakan yang kita lakukan, program yang kita lakukan harus dibangun atas ukuran KPI yang jelas. Di hari yang sama, Menteri Karding turut menghadiri rapat evaluasi 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dirinya menyampaikan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan SDM para pekerja sebagai prioritas dengan membangun lembaga pelatihan vokasi dan meningkatkan kemampuan bahasa para pekerja migran Indonesia. Secara eksplisit Pak Prabowo menyampaikan bahwa penguatan pekerja migran, terutama peningkatan SDM-nya harus dilakukan. Makanya beliau bilang harus didirikan lembaga-lembaga pusat diklat untuk vokasi. Yang kedua, bahasa juga harus diperkuat. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau. Karena apa? Karena PMI ini menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kemarin 251 T, dan itu berhasil mengurangi 297.000 pengangguran dan secara tidak langsung memberi dampak pada pertumbuhan 0,36%.
Adapun para pejabat yang dilantik adalah Dwi Setiawan Susanto sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Anha sebagai Direktur Jenderal Penempatan Pekerja Migran, Rinardi sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Pekerja Migran, Muhammad Fahri sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Pekerja Migran, Irjen Ketut Suhardana sebagai Inspektorat Jenderal, Profesor Muhammad Khotib sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, dan Agustinus Gatot Hermawan sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. TVNU melaporkan.